Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Yusuf Kinanggi, NIM 2112009, kelas B, Prodi Teknik Informatika 101, Stikom Unin Kupang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu membuat paper dengan judul implementasi algoritma certainty factor dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit berdasarkan gejala. Ini adalah tugas kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Taufik Kinanggi, teman saya Stanley Rafi, dan Florianus Baru. Oke, yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini adalah 1.1 latar belakang masalah. Diagnosis penyakit merupakan proses penting dalam dunia medis yang melibatkan pengamatan gejala yang dialami oleh pasien dan penentu penyakit yang mungkin menjadi penyebabnya. Namun, diagnosis yang akurat dapat menjadi tantangan, terutama ketika terdapat banyak kemungkinan penyakit dalam gejala yang serupa. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem pakar telah dikembangkan sebagai alat yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar manusia dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diamati pada pasien. Algoritma certainty factor adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghitung tingkat kepastian atau keyakinan terhadap suatu diagnosis. Algoritma ini memungkinkan sistem pakar untuk menghasilkan hasil diagnosis yang lebih akurat dengan mempertimbangkan faktor-faktor keyakinan dan ketidakpastian. Lanjut di tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah meningkatkan akurasi diagnosis yang diberikan oleh sistem pakar dan memberikan dukungan yang berguna kepada dokter dalam pengambilan keputusan. Lanjut kepada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis literatur tentang algoritma certainty factor dan teknik-teknik dalam pengembangan sistem pakar. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan sistem pakar berbasis web menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan basis data yang sesuai. Basis pengetahuan yang diperlukan akan dibangun dengan mengumpulkan data gejala penyakit dan mengidentifikasi aturan-aturan yang relevan berdasarkan pengetahuan medis yang ada. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah kecerdasan tiruan. Kecerdasan tiruan atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam konteks ini, berdasarkan tiruan digunakan untuk membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman jagung. Yang kedua, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dapat meniru kemampuan seorang pakar manusia dalam mendiagnosis penyakit atau memecahkan masalah di bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang telah ditentukan untuk memberikan solusi atau diagnosis yang tepat. Sistem pakar dapat menggunakan berbagai metode, termasuk algoritma certainty factor untuk menghitung tingkat kepastian atau keyakinan terhadap suatu diagnosis. Yang ketiga adalah certainty factor. Certainty factor adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghitung tingkat kepastian atau keyakinan terhadap suatu hipotesis atau diagnosis. Certainty factor adalah angka yang berkisar antara min 1 hingga 1 yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap suatu pernyataan. Nilai positif menunjukkan keyakinan terhadap pernyataan tersebut, sedangkan nilai negatif menunjukkan ketidakpercayaan atau penolakan terhadap pernyataan tersebut. Algoritma certainty factor menggabungkan faktor keyakinan dari aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan tingkat kepastian atau keyakinan terhadap suatu diagnosis. Yang keempat, diagnosis penyakit berdasarkan gejala. Diagnosis penyakit berdasarkan gejala adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis gejala yang dialami oleh pasien untuk menentukan penyakit yang mungkin dialaminya. Diagnosis ini didasarkan pada basis pengetahuan medis yang melibatkan aturan-aturan yang menghubungkan gejala dengan penyakit tertentu. Dalam implementasi sistem pakar, algoritma certainty factor digunakan untuk menghitung tingkat kepastian atau keyakinan terhadap diagnosis berdasarkan gejala yang diamati oleh pasien.
Yang terakhir adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan dalam sistem pakar berisi aturan-aturan yang menghubungkan gejala dengan diagnosis penyakit. Aturan-aturan ini dibangun berdasarkan pengetahuan medis yang diperoleh dari pakar manusia atau sumber-sumber medis terpercaya. Basis pengetahuan menyediakan informasi yang diperlukan oleh sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diinput. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data gejala penyakit dari sumber yang diverifikasi secara medis, mengidentifikasi dan mengumpulkan aturan-aturan diagnosa yang digunakan oleh para ahli dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala. Yang kedua adalah analisis literatur, yaitu melakukan analisis literatur untuk memahami konsep algoritma certainty factor dan penggunaannya dalam sistem pakar, mempelajari studi terkait yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengimplementasikan certainty factor dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit. Yang ketiga, desain sistem pakar, menentukan platform atau bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem pakar, mendesain antarmuka pengguna yang intuitif untuk memasukkan gejala yang diamati pada pasien. Yang keempat, pembentukan basis pengetahuan, yaitu mengorganisir data gejala penyakit dan aturan diagnosa ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, memperhitungkan bobot kepercayaan untuk setiap aturan diagnosa berdasarkan tingkat kepastian yang diketahui. Yang kelima, implementasi algoritma certainty factor, mengimplementasikan algoritma certainty factor dalam sistem pakar. Yang kedua, menyusun logika pemrograman yang menggunakan aturan-aturan diagnosa dan menghitung tingkat kepastian atau keyakinan terhadap diagnosis berdasarkan gejala yang diinputkan. Yang keenam, pengujian dan evaluasi, menguji sistem pakar menggunakan database gejala penyakit yang telah ada, membandingkan hasil diagnosis sistem pakar dengan diagnosis yang dibuat oleh ahli manusia, mengevaluasi tingkat keakuratan dan keandalan dan efektivitas sistem pakar. Yang ketujuh, pemeliharaan dan peningkatan, melakukan pemeliharaan rutin pada sistem pakar untuk memperbaiki bug atau kesalahan yang mungkin muncul. Kedua, melakukan peningkatan sistem pakar dengan menambahkan lebih banyak data gejala penyakit dan aturan diagnosa berdasarkan penelitian medis terbaru. Di sini ada contoh basis pengetahuan atau knowledge base. Ada gejala, diagnosa, certainty factor positif dan negatif. Yang pertama adalah gejala demam tinggi, diagnosa malaria, certainty factor positif 0,8, certainty factor negatif 0,2. Yang kedua, kronis, tuberkulosis ini sampai dengan sesak napas, diagnosanya asma, certainty factor 0,85, negatifnya 0,15. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabel ini. Kemudian kita lanjut ke analisis dan perancangan sistem pakar. Yang pertama, analisis sistem pakar. A. Identifikasi masalah. Tujuan sistem pakar ini adalah membantu dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diamati pada pasien. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yaitu pengguna sistem pakar ini adalah dokter atau tenaga medis yang membutuhkan bantuan dalam proses diagnosis. Analisis domain pengetahuan, melakukan analisis mendalam tentang gejala penyakit, aturan-aturan diagnosa, dan tingkat kepastian dalam diagnosis. Yang kedua yaitu perancangan sistem pakar, yaitu penentuan arsitektur sistem, identifikasi basis pengetahuan, desain antarmuka pengguna, pengembangan algoritma certainty factor, integrasi dengan basis pengetahuan, dan terakhir ada pengembangan fitur pelaporan. Yang ketiga, implementasi sistem pakar, yaitu pembangunan sistem pakar, pengujian dan validasi, dan evaluasi kinerja. Teman-teman bisa lihat sendiri ini. Kita lanjut ke yang keempat adalah penerapan dan penggunaan. Ada pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada dokter atau tenaga medis tentang penggunaan sistem pakar dan interpretasi hasil diagnosa. Evaluasi pengguna, mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka dalam menggunakan sistem pakar
dan mempertimbangkan perbaikan yang mungkin. Yang ketiga, penyebaran dan implementasi, menerapkan sistem pakar secara luas dan praktik medis dan memastikan integrasi yang lancar dengan sistem yang sudah ada. Analisis dan perancangan ini hanya memberikan gambaran umum. Untuk implementasi lebih rinci, diperlukan penelitian dan penyusunan yang lebih mendalam serta melibatkan tim pengembang dan ahli medis. Kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan data goal atau tujuan atau akibat. Tabel 1, contoh data goal atau tujuan atau akibat. Di sini yang pertama ada tujuan dan akibat. Tujuannya mengurangi kesalahan dalam proses diagnosis penyakit dengan memanfaatkan algoritma certainty factor dalam sistem pakar. Akibatnya meningkatkan kepercayaan dokter terhadap diagnosis yang diberikan oleh sistem pakar sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan diagnosis dan pengobatan yang tidak tepat. Yang kedua yaitu tujuan menyediakan sistem pakar yang dapat digunakan sebagai alat bantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala. Akibatnya meningkatkan kapabilitas atau kualitas pelayanan medis yang diberikan oleh dokter sehingga pasien dapat menerima perawatan yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dokter tentang pola gejala penyakit melalui penggunaan algoritma certainty factor dalam sistem pakar. Akibatnya memperkaya pengetahuan dokter tentang hubungan antara gejala dengan penyakit tertentu sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif dalam mendiagnosis dan merawat pasien. Kita masuk ke tabel yang kedua, ada data penyakit dan gejala. Contoh data penyakit dan gejala. Di sini yang pertama penyakit dan gejala. Yang pertama adalah influenza. Gejalanya demam tinggi. Yang kedua penyakitnya asma, gejalanya kesulitan bernapas. Penyakit tinggi stroke, gejalanya kesulitan berbicara atau mengerti kata-kata. Aturan tabel 3, contoh aturan. Yang pertama, jika pasien mengalami demam tinggi atau gejala dan mengeluh sakit tenggorokan gejala, maka kemungkinan pasien menderita infeksi tenggorokan dengan diagnosis dengan tingkat certainty factor sama dengan 0,8. Jika mengalami demam berdarah gejalanya dan mengalami nyeri sendi, maka kemungkinan pasien menderita flu dengan diagnosis dengan tingkat certainty factor adalah 0,6. Jika gejala pasien mengalami batuk kering dan mengalami sesak napas, maka didiagnosis kemungkinan pasien menderita penyakit paru obstruktif kronis dengan tingkat certainty factor 0,9. Jika mengalami ruam kulit dan gatal-gatal, maka kemungkinan pasien menderita alergi dengan tingkat certainty factor 0,7. Jika pasien mengalami mual, muntah, maka kemungkinan pasien menderita infeksi saluran pencernaan dengan tingkat certainty factor 0,75. Di sini kita masuk ke simulasi perhitungan certainty factor. Gejala yang diamati, pertama gejala 1 demam tinggi, gejala 2 batuk berdahak, gejala 3 sakit kepala, gejala keempat nyeri tenggorokan. Basis pengetahuan. Aturan 1, jika gejala 1 dan gejala 2 terdapat pada pasien, maka mungkin pasien mengidap flu. Aturan 2, jika gejala 3 dan 4 terdapat pada pasien, maka mungkin pasien mengidap infeksi tenggorokan. Jika gejala 1, gejala 2, gejala 4 terdapat pada pasien, maka mungkin pasien mengidap bronkitis. Aturan yang terakhir, jika gejala 1, 2, 3, 4 terdapat pada pasien, maka mungkin pasien mengidap pneumonia. Perhitungkan certainty factor. Yang pertama, menghitung certainty factor untuk aturan 1. Certainty factor flu sama dengan gejala 1 tambah gejala 2 dikurang gejala 1 dikali gejala 2. Flu sama dengan 0,7 ditambah 0,8 dikurang dalam kurun 0,7 dikali 0,8 dengan hasil akhir 0,94. Sampai dengan teman-teman bisa lihat sendiri. Sampai di bagian akhir ada menghitung certainty factor untuk aturan 4
Di sini ini adalah cara menghitung dari aturan-aturan yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini aturan-aturannya dan sini cara menghitung perhitungannya. Lanjut ke di bab keempat yang terakhir adalah penutup. Dalam penelitian ini kami telah berhasil mengimplementasikan algoritma certainty factor dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit berdasarkan gejala. Sistem pakar yang dikembangkan dapat memberikan tingkat kepastian atau keyakinan terhadap diagnosis berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna melalui analisis literatur dan pengembangan sistem pakar berbasis web. Kami berhasil mengintegrasikan algoritma certainty factor ke dalam sistem pakar. Algoritma ini memainkan peran penting dalam menghitung tingkat kepercayaan terhadap diagnosis yang diberikan, mengingat faktor keyakinan dan faktor ketidakpastian yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi algoritma certainty factor dalam sistem pakar ini memberikan hasil diagnosis yang memadai. Tingkat kepastian dihasilkan dapat membantu dokter atau pengguna sistem pakar dalam membuat keputusan yang tepat dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang muncul. Namun, perlu diingat bahwa sistem pakar ini hanya sebagai alat bantu untuk mendukung proses diagnosis oleh dokter. Keputusan akhir tetap berada di tangan dokter yang berkompeten dan berpengalaman. Sistem pakar ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Di masa depan, pengembangan lebih lanjut pada sistem pakar ini dapat dilakukan seperti penambahan basis pengetahuan yang lebih luas, peningkatan akurasi diagnosis, dan integrasi dengan teknologi baru seperti machine learning untuk meningkatkan kemampuan sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, implementasi algoritma certainty factor dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit berdasarkan gejala menunjukkan potensi yang baik dalam mendukung proses diagnosis medis. Sistem pakar ini dapat memberikan tingkat kepastian atau keyakinan yang dapat membantu dokter dalam membuat keputusan yang tepat, meskipun tetap memerlukan penilaian dan pengetahuan yang mendalam. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Taufikul Kinangi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.